Scan dimulai dengan memperlihatkan Mas yang sedang berhadapan dengan Abel. Abel pun memuji Mas jika ia bisa mengalahkan Abyss Razor. Abel berkata jika Mas bisa saja menggunakan sihir lebih baik daripada Rain Ames dan memiliki potensi. Ia juga berkata jika di dunia ini tidak memperlakukan semua orang secara sama. Abel menambahkan jika pada dasarnya manusia adalah hewan buas. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Lu punya duit, lu punya kuasa. Mas pun bertanya, maksudmu orang yang tidak bisa sihir? Dan Abel pun menjawab, ya benar, kita akan membuang mereka. Dan Mas pun menjadi kaget. Dan juga Abel akan menyingkirkan orang-orang yang melindungi mereka yang lemah. Seketika Mas mengingat kakeknya, yang sudah membesarkan ia selama ini. Tidak mungkin Mas membiarkan orang yang telah menyayanginya disingkirkan hanya karena ia melindungi orang yang lemah. Mas pun berkata, sepertinya kita tidak cocok. Mas dan Abel pun bertarung. Abel bertarung dengan bonekanya, sedangkan Mas bertarung dengan ototnya. Adolf di luar ruangan mengintip Mas dan Abel bertarung. Mas mengalahkan para boneka Abel dengan gaya seperti ia bermain bowling. Ia pun berkata, jika aku mampu mengalahkanmu, artinya kaulah yang gen rendahan. Mas bertanya di mana Lemon. Namun, Abel tidak peduli dan berkata jika ia hanya menerima energi sihir dari siapa saja, tak peduli nama atau siapa. Karena yang kuat merebut sesuatu dari yang lemah. Abel sepertinya representasi dari politikus dan pejabat di luar sana. Abel menyerang dengan boneka badutnya, namun boneka tetaplah boneka. Mas dengan mudah menghajar pada badut Abel dengan sekali pukulan. Dan Mas berkata, jika yang kuat merebut sesuatu dari yang lemah, ia mau lokasi Lemon jika ia menang. Mas mulai memukul dirinya sendiri. Ternyata itu adalah tali sihir milik Abel yang mengikat tubuh Mas. Ia menjadi seperti boneka Abel, namun itu tidak bertahan lama. Benang sihir pun putus. Namun datang masalah lain. Sekarang Abel menggunakan boneka dari tubuh Finn. Abel adalah contoh penjahat licik. Ia menggunakan orang yang disayangi oleh lawannya agar lawannya menjadi iba karena tak ingin menyakiti temannya atau keluarganya. Dan mengambil kelemahan itu untuk kemenangan bagi dirinya. Mas mengeluarkan koin emasnya dan berkata, apakah kau ingin koin emas ini? Mas pun melemparkan koin ke arah Abel, namun dengan kecepatan 523 km per jam. Ternyata koin emas tersebut digunakan untuk memutuskan benang yang mengikat Finn. Dan setelah benang itu putus, Finn pun kembali ke wujud manusianya kembali. Namun dalam keadaan pingsan, beban. Mas pun mengejek Abel dengan berkata jika koinnya lengket kepadanya. Abel yang kesal menyerang dan mengikat Mas dengan benang sihir lagi. Namun, otot Mas melawan dan malah jari Abel yang patah. Mas pun berhasil bebas dan menghajar Abel dengan lututnya. Tetapi Abel menggunakan sihir Marioness Change dan merubah Mas menjadi boneka. Abel mengambil sesuatu dari baju Mas, namun ia malah mengambil kue sus milik Mas. Dengan otomatis tubuh Mas yang sudah menjadi boneka malah menguppercut Abel karena tidak terima kue susnya diambil oleh orang lain. Abel pun heran, kenapa Mas bisa selamat dari Marioness Change-nya, padahal tidak ada orang lain yang membantunya. Ternyata itu adalah refleks tulang belakang. Layaknya tubuh kita terkena sesuatu yang panas, dengan sendirinya tubuh kita memerintahkan otot untuk menjauh dari panas tersebut. Itulah yang terjadi jika kue Mas diambil oleh orang lain. Abel pun menemukan boneka terkuatnya, yaitu Harm Puppet. Abel yang terus membual tentang betapa hebat dan tinggi harga dirinya dibuat melotot karena sihir terkuatnya hanya mampu bertahan beberapa detik saja sebelum bonekanya menjadi barang bekas karena bonekanya sudah hancur berserakan. Abel yang masih tidak percaya jika sihir terkuatnya dihancurkan begitu saja oleh Mas. Love yang mengintip pertarungan mereka pun dibuat tak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Mas. Abel pun mulai keluar keringat dingin karena kemampuan Mas. Dan sihir Erector Spinae Hellfall milik Mas alias piping dari udara, Abel hanya bisa pasrah jika ubun-ubunnya digunakan untuk menghancurkan lantai di sana. Setelah ubun-ubunnya beradu dengan lantai, Abel mengingat sang ibu yang sangat baik dan dermawan. Ibunya berkata, jika kita kebetulan terlahir bangsawan dan terlahir dengan berkah lebih banyak. Ternyata ibu Abel dibunuh oleh rakyat jelata ketika membagikan makanan kepada mereka. Inilah yang membuat Abel begitu benci kepada kaum rendah dan lemah, karena mereka telah merenggut nyawa sang ibu tercinta. Mungkin inilah yang dimaksud dengan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Abel adalah contoh sempurna. Mas bertanya di mana Lemon karena ia sudah berhasil mengalahkan Abel. Dan Abel pun melepaskan semua murid yang sudah ia tangkap. Dengan sihir Marioness Liberation, Lemon pun jatuh ke pangkuan Mas.
dan Finn pun sudah siuman setelah menjadi boneka Abel. Dan mereka bertiga bersorak dan bergembira dengan cara bodohnya. Scam berpindah ke tempat lorong bawah tanah di mana Lance dihentikan oleh Rain. Rain mengetahui jika Lance bukanlah murid dari Akademi Sihir Eastern. Dan ternyata selama ini Lance yang kita kenal bukanlah Lance, melainkan pria seperti banci bergincu ungu yang menyamar menjadi Lance. Ternyata ia adalah salah satu anggota dari organisasi Innocent Zero. Bertanya mengapa tikus God seperti kalian ada di sini. Ternyata mereka sedang mencari sesuatu dan meminta Abel untuk mencarinya. Namun Abel gagal mendapatkan apa yang mereka cari. Rain pun tidak puas dengan jawaban si Gincu Ungu. Namun si Gincu Ungu berkata, jika mau mendapatkan informasi dari seseorang, kau harus buat ia membuka hatinya dulu. Rain pun mencoba menyerangnya, namun sebuah pisau makan yang besar menghalanginya. Dan seorang pria bernama John Pierre, pembunuh dan kanibal, memperkenalkan dirinya dan akan menjadi lawan Rain Hanes. Dan episode 11 pun selesai.